Aku masih ingat hari ketika pertama kali melangkahkan kaki ke rumah kosan itu. Letaknya di sebuah gang sempit di pinggiran kota, tersembunyi di balik warung-warung tua dan rumah-rumah berdinding kayu yang tampak lapuk. Pemilik kosan, seorang wanita parubaya bermata tajam dan suara serak, menawarkan kamar dengan harga yang jauh lebih murah dari tempat lain. Aku yang sedang putus asa karena kehilangan pekerjaan dan tak mampu membayar sewa apartemen, langsung tergiur. Bangunan kosannya 2 lantai, bercat kuning kusam yang mulai mengelupas. Di bagian depan, pagar besi berkarat menyambut siapapun yang masuk dengan derit seram yang menyerupai keluhan makhluk nafas. Lorong panjang membentang dari pintu masuk deretan kamar yang berjajar menuju rapat, seperti peti mati yang disusun rapi. Langit-langitnya rendah, dan lampu-lampu neon kuning redup menggantung seperti benang laba-laba. Aku mendapat kamar nomor 13. Pemilik kosan sempat berpikir sejenak sebelum menyerahkan kuncinya. Wajahnya menyempit, seperti ingin mengatakan sesuatu tapi memilih diam. Ia hanya melihat beberapa detik sebelum menyerahkan kunci dan berlalu begitu saja. Aku tak memedulikannya, aku hanya butuh tempat berteduh, dan harga murah adalah berkah. Saat membuka pintu kamar, aroma anyir langsung menyergap. Campuran bau apek, tanah basah, dan sesuatu yang saya kenali dari pengalaman masa kecil. Bau darah yang lama mengering. Kamarnya sempit, hanya cukup untuk tempat tidur kecil, meja kayu tua, dan lemari dengan cermin retak. Dindingnya bercat putih pudar, tapi ada bekas seperti goresan kuku di dekat sudut, samar namun jelas jika diperhatikan dengan seksama. Saya mencoba menyalakan kipas angin tua di langit-langit, tetapi hanya menghasilkan suara berderit dan tiupan angin yang tak seberapa. Lantai ubinnya dingin, meskipun hari itu panas menyengat. Kulkas kecil di sudut kamar berkarat dan mati, dan jendela kayunya tidak bisa dibuka, seolah-olah dipaku dari luar. Tapi aku tetap tinggal. Aku terlalu lelah untuk peduli. Malam pertama di kamar itu terasa aneh. Suasana begitu sunyi, namun di balik kesunyian itu, seolah ada suara yang padat, suara napas halus dari sudut kamar. Suara seperti seseorang bernapas menarik panjang, lalu ditahan. Aku mencoba tidur, membungkus tubuhku dengan selimut tipis, berharap semuanya hanya merasakan lelah. Tapi malam berikutnya lebih buruk. Saat tengah malam, aku terbangun oleh bau anyir yang kembali menguar, kali ini lebih menyengat, seperti darah segar yang baru menetes dari luka terbuka. Aku duduk, mengamati sekeliling kamar dalam gelap. Cahaya dari lampu lorong yang masuk melalui celah pintu menciptakan bayangan panjang di lantai. Aku sempat berpikir ada seseorang yang berdiri di balik pintu, diam-diam melihatnya. Aku melangkah, membuka pintu dengan cepat. Lorong kosong. Sunyi. Tak ada siapapun. Tapi saat aku kembali ke tempat tidur, aku melihatnya, sebuah noda di pojok lantai dekat dinding. Noda kehitaman yang belum ada sebelumnya. Aku mendekat, menyentuhnya dengan ujung jari. Basah. Bau anyir langsung menusuk. Aku terhenyak, mundur. Tapi keesokan paginya, noda itu menghilang. Tak ada bekas, tak ada basah. Hanya lantai kosong yang dingin. Hari-hari berlalu, tapi kamar itu semakin membuatku tidak tenang. Setiap malam, bau itu datang dan pergi, kadang-kadang disertai suara ketukan dari balik dinding. Ketukan 3 kali, selalu dari arah yang sama, dekat lemari tua yang menghadap cermin retak. Aku mencoba mengabaikan, menyibukkan diri dengan mencari kerja dari pagi hingga malam. Tapi saat kembali, kamar itu menyambutku dengan kesunyian yang tebal, seolah menyimpan rahasia yang ingin diceritakan tapi tak bisa bicara. Suatu malam, ketika hujan turun deras dan petir menyambar, aku terbangun karena suara tangisan lirih. Tangisan perempuan, pelan, tertahan, seolah berasal dari perut bumi. Suara itu datang dari balik dinding. Aku menempelkan telinga ke dinding, dan jantungku nyaris berhenti saat mendengar bisikan yang nyaris tak terdengar. Suara seseorang menyebut sebuah nama berulang kali, dengan nada putus asa dan marah.
Saya tidak mengerti dengan jelas apa yang dibisikkan, tapi itu bukan bahasa yang biasa kudengar. Aku mendekati lemari, sumber dari ketukan-ketukan aneh itu. Perlahan, aku membuka pintunya. Cermin yang direbut memantulkan bayanganku dalam pecahan-pecahan yang ganjil. Tapi saat aku menatap lebih dalam, aku melihatnya. Sebuah bayangan lain di belakangku, berdiri diam, dengan wajah pucat dan mata menghitam, memandangku dengan dokumen kosong penuh duka. Aku menoleh dengan cepat. Tak ada siapapun, tapi tubuhku gemetar hebat. Aku ingin keluar, ingin lari dari kamar itu, tapi kakiku seolah ditanam di lantai. Malam itu, aku tidur dengan lampu menyala dan mata terbuka lebar. Pagi harinya, aku memberanikan diri bertanya pada penghuni kamar sebelah, seorang pemuda yang sudah tinggal di sana hampir setahun. Wajahnya langsung berubah saat aku menyebut kamar nomor 13. Ia mengatakan tak ada yang lama bertahan di kamar itu. Setiap orang yang menempatinya selalu pergi dalam waktu sebulan, kadang-kadang kurang. Ada yang mengaku diganggu, ada yang tiba-tiba sakit, bahkan ada yang menghilang tanpa jejak. Ia menyarankan aku pindah kamar. Tapi kamar lain sudah penuh. Dan aku terlalu keras kepala, atau mungkin terlalu putus asa. Kini aku mulai mengerti. Kamar ini bukan sekedar ruang tinggal. Ia adalah kuburan yang sunyi dari sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang masih mengendap di balik dinding dan lantai. Sesuatu yang menunggu untuk dikenang. Dan malam berikutnya, kamar itu akhirnya mulai bercerita padaku. Malam itu, aku duduk di pojok kamar dengan lampu menyala terang. Tapi cahaya tak membuatku merasa aman. Justru terang itu memperjelas semuanya. Retakan di langit-langit yang menyerupai wajah guratan, bercak samar di lantai yang kadang muncul tiba-tiba, dan bayangan yang tak pernah sesuai dengan gerakku. Seolah-olah, kamar ini hidup, mengamati, mengintai. Suara ketukan kembali datang, kali ini dari dalam dinding di belakang lemari. Bukan 3, tapi 7 kali, pelan namun ritmis. Seperti seseorang yang tak ingin terdengar tapi ingin diperhatikan. Aku mendekat, menempelkan telinga. Dan di sanalah suara itu lagi, tangisan pelan yang kini terdengar lebih jelas. Kali ini bukan hanya isakan, tapi juga gumaman lirih. Seperti seseorang yang sedang membaca doa atau mengutuk sesuatu. Aku mundur, meraih ponsel dan menyalakan perekam suara. Ketika kuputar kembali, tak ada yang terekam selain desiran statistik. Namun kupastikan tadi aku mendengarnya. Bisikan itu nyata. Tangisan itu nyata. Tapi hanya bagi mereka yang tinggal di sini. Hari demi hari, suasana kamar semakin menekan. Aku mulai kehilangan waktu. Tidur tak pernah benar-benar lelap. Selalu terbangun di jam yang sama, pukul 2.47. Pada saat itu, ruangan menjadi dingin seperti ruang mayat, dan bau anyir kembali macet, menusuk masuk ke pori-pori hingga menempel ke kulit dan tak mau hilang. Suatu malam, setelah hampir 2 minggu di sana, aku memutuskan untuk menyelidiki. Kamar itu menyimpan rahasia. Aku merasa ada sesuatu yang tersembunyi di balik dinding itu. Aku memindahkan lemari kayu yang berat dengan susah payah. Di baliknya, kutemukan sesuatu yang tak terduga, bagian dinding dengan warna kucing berbeda, seperti pernah ditambal. Tapi lebih dari itu, ada celah kecil di bagian bawah, hampir tidak terlihat. Celah itu cukup lebar untuk menyelipkan jari, dan saat kusentuh, ada sesuatu yang rapuh dan berdebu di dalamnya. Kutarik pelan. Keluaran sepucuk kertas yang telah menguning, sobek di bagian sisi. Di atasnya, tertulis kalimat pendek dengan tulisan tangan bergemetar. Dia tak ingin dilupakan. Dia menunggu keadilan. Tanganku bergetar saat membaca tulisan itu. Aku menatap dinding tambalan itu lebih lama, dan tanpa pikir panjang, ku ketuk perlahan. 3 ketukan. Hening. Lalu 3 ketukan balasan dari balik sana. Kali ini keras, cepat, seolah menegur.
Kehancuran dari tengkuk ke seluruh tubuhku. Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Aku ingin tahu siapa dia. Siapa yang menghantui kamar ini. Dan apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, saya kembali menetap di penghuni sebelah. Dengan wajah serius, ia akhirnya membuka cerita. Konon, bertahun-tahun yang lalu, kamar ini pernah ditempati seorang mahasiswi cantik bernama Lastri. Ia pendatang dari luar kota, dikenal tertutup, namun sering menerima tamu laki-laki larut malam. Salah satu dari mereka adalah kekasih gelapnya. Ketika Lastri diduga hamil, ia mendesak sang pria untuk bertanggung jawab. Tapi yang terjadi justru petaka. Lastri menghilang secara misterius. Kamar kos ditutup selama beberapa bulan. Isu menyebar bahwa dia dibunuh oleh kekasihnya sendiri, lalu jasadnya disembunyikan entah di mana. Tapi tak ada penyelidikan lebih lanjut. Keluarga pemilik kos menutup-nutupi. Semuanya lenyap, terkubur dalam diam. Malamnya, aku tak bisa tidur. Cerita itu menggema di kepalaku. Aku menatap langit-langit sambil menghitung tiap detik. Dan tepat pukul 2.47, suara tangisan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras, lebih memilukan. Lalu disusul suara seperti menggoreskan kuku di dinding, mencakar-cakar dari dalam, mencoba keluar. Aku tidak tahu. Kuambil obeng dari laci dan mulai mengikis bagian tambalan dinding. Plester itu mudah rontok, seolah memang ingin dilepas. Di baliknya, ternyata ada ruang kosong selebar 1 meter. Gelap dan berdebu, seperti liang kubur. Aku masuk-masuk. Dan pada saat itu, waktu seperti berhenti. Di dalam rongga itu, kutemukan kain putih yang telah berubah warna kecoklatan, menempel di lantai. Dan sesuatu yang menyerupai rambut, kusut dan panjang, tersangkut di paku tua. Tulang kecil berserakan di sudut, terlalu kecil untuk milik pria dewasa. Tubuhku lemas. Aku mundur, menutup rongga itu kembali dengan tangan gemetar. Malam itu, saat aku mencoba tidur, cermin di lemari mulai berembun dari dalam, meski udara tidak lembab. Di embun itu, muncul tulisan perlahan-lahan, seolah ditulis oleh tangan yang tak terlihat. Aku di sini, jangan pergi. Dan dari sudut kamar, samar-samar, bayangan perempuan muncul. Wajah pucat, mata sayu dengan lingkaran hitam pekat, tubuhnya mengenakan sarung tangan putih yang robek di bagian perut. Mengalir dari darah di antara kakinya, membentuk jejak menuju tempat aku berdiri. Ia tak bergerak, hanya melihat kesedihan yang tak terlukiskan. Aku menutup mata, berharap ia hilang. Tapi saat kubuka kembali, sosok itu telah berada di ujung tempat tidur. Mulutnya terbuka, mengerang tanpa suara. Ia mengangkat tangan, menunjuk ke dinding tempat rongga itu berada. Dia ingin ditemukan, ingin dikenang. Tapi lebih dari itu, dia ingin membalas dendam. Pada malam itu, aku tak lagi sekadar penghuni. Aku menjadi saksi. Dan mungkin giliran korban berikutnya. Sejak malam itu, aku tidak pernah benar-benar sendiri di kamar ini. Setiap jengkal ruang terasa hidup, memerhatikanku dengan memunculkan kosong yang tak terlihat. Bayangan Lastri, begitulah aku menyebutnya kini, muncul semakin sering. Kadang ia hanya berdiri di sudut, kadang duduk di lantai dengan wajah menunduk, kadang berdiri membelakangiku, menatap dinding tambalan yang sudah kupreteli sebagian. Aku mulai kehilangan rasa takut. Yang ada hanya perasaan iba dan berputar yang aneh. Aku tahu dia tidak berniat menyakitiku. Ia hanya ingin didengar, dikenalkan, diterbitkan dari ruang mati yang selama ini membungkusnya. Tapi tubuhku mulai merasakan akibatnya. Aku jarang tidur. Makanan tak lagi terasa. Kulitku pucat, mataku cekung. Teman-teman lama yang mencoba menghubungi mulai menjauh, karena pesanku makin kacau. Kadang aku mengigau saat berbicara. Kadang-kadang,
Aku merasa jari-jariku bergerak sendiri menuliskan sesuatu yang tak ku mengerti. Aku mulai mencatat semua gangguan dan petunjuk yang kutemukan. Nama-nama yang ia bisikan di malam hari, mungkin itu teman-temannya, atau pelakunya. Simbol-simbol yang ia coretkan di cermin, yang semakin lama semakin menyerupai tanda-tanda mistis yang belum pernah kulihat. Semua terasa seperti potongan teka-teki yang harus kusatukan. Ia ingin aku menemukan kebenaran. Ia ingin aku menjadi suaranya. Sampai suatu malam, ia menunjukkan semuanya. Hujan turun sejak sore, membasahi atap rumah kos yang mulai bocor. Suara tetesan udara menimpa lantai membentuk irama ganjil yang berpadu dengan angin yang melolong dari celah jendela. Aku terjaga, seperti biasa, pukul 2.47. Tapi kali ini, kamar terasa lebih dingin dari sebelumnya. Nafasku beruap, padahal tak ada AC atau ventilasi terbuka. Lastri muncul di depan lemari. Ia tak lagi diam. Tangannya menunjuk ke lantai. Perlahan, ubin retak dan satu kepingnya terangkat sendiri, mengungkap lubang kecil di bawahnya. Aku mendekat, membuka lebih lebar. Di dalamnya, kantong plastik hitam terlipat rapi. Dengan hati-hati, aku mengangkatnya. Plastik itu menampung serpihan-serpihan tubuh manusia. Tulang belang kecil, sisa-sisa pakaian dalam perempuan, dan sebuah kalung berbandul huruf L, sudah karatan, tapi masih utuh. Jantungku serasa diremas. Ini sisa-sisa Lastri. Jasadnya tak pernah benar-benar dipindahkan. Ia dikubur di bawah kamar yang kini kutinggali, dilupakan, diabaikan, disembunyikan. Saat aku menatap cermin, wajahnya muncul di sampingku. Ia melihatnya, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Tapi senyuman itu hanya separuh damai. Separuh lainnya menyimpan amarah yang mendalam. Aku tahu, kini tugasku belum selesai. Aku harus membongkar semuanya. Harus ada yang bertanggung jawab. Keesokan harinya, aku membawa bukti itu ke kantor polisi. Tapi seperti yang sudah diduga, laporanku tidak dianggap serius. Mereka bilang lokasi kejadian sudah terlalu lama. Bukti-buktinya bisa direkayasa, dan tidak ada laporan orang hilang atas nama Lastri. Aku mencoba menyebut nama pemilik kos, tapi mereka hanya mencatat seadanya lalu menyuruhku pulang. Malamnya, kamar 13 menjadi neraka. Lastri muncul bukan sebagai bayangan, tapi sebagai bentuk penuh. Ia berjalan ke arahku, gaunnya basah oleh darah yang terus mengalir dari kedalaman. Wajahnya menjerit, tangannya menuding ke langit-langit, dan tiba-tiba suara-suara dari seluruh penjuru kamar melonjak. Jeritan, tangisan, kutukan, suara pria yang memohon, suara benda berat diseret, dan akhirnya suara teriakan panjang yang dipotong oleh kesunyian abadi. Langit-langit kamar retak, dan dari celahnya mengalir cairan merah kehitaman. Lemari roboh sendiri, cermin pecah. Semua lampu padam secara bersamaan. Aku hanya bisa tiarap, menangis, tak tahu harus berbuat apa. Aku tak tahu apakah ini kemarahan Lastri padaku karena gagal membalasnya, atau karena aku mencoba menyerahkan bukti kepada orang yang tak akan peduli. Ketika semuanya tenang, aku duduk dalam kegelapan. Kamar itu rusak total. Tapi entah kenapa, aku merasa ringan. Ada bisikan lembut di telingaku, seperti ucapan terima kasih yang berdebar. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 minggu, aku tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Keesokan paginya, aku meninggalkan kamar itu untuk selamanya. Seminggu setelah kepergianku, aku membaca berita online lokal. Rumah kos tempatku tinggal terbakar di tengah malam. Api muncul dari dalam kamar 13, sebab tanpa jelas. Tidak ada korban jiwa, karena semua penghuni sempat keluar. Tapi kamar 13 hangus total, tak tersisa apapun. Mereka bilang, penyebab kebakaran tidak diketahui. Tidak ada benda elektronik yang meledak, tidak ada kabel korsleting. Tapi beberapa warga yang tinggal di sekitar mengaku
melihat sesosok perempuan berdiri di jendela lantai 2 sebelum api menjilat dinding. Mereka bilang, perempuan itu menatap langit dan menghilang seiring kobaran api yang menyelimuti kamar. Aku hanya diam membaca berita itu. Dalam hati, aku tahu. Lastri akhirnya pergi. Ia telah dibakar bersama kenangan dan luka yang tak pernah diramalkan. Ia takkan kembali, tapi kamar itu akan selalu menjadi makamnya. Kini, setiap kali aku melewati gang sempit di pinggiran kota itu, aku tak lagi menoleh. Tapi aku tahu, dari balik bayang-bayang, ada mata yang pernah meminta bantuan, dan akhirnya bisa memejam dengan tenang.